Namaku Diana, usiaku 32 tahun, dan aku bangga menyebut diriku seorang wanita karir yang sukses. Setelah bertahun-tahun bekerja keras di industri kreatif, akhirnya aku bisa mewujudkan impian terbesarku, membeli rumah sendiri. Bukan sembarang rumah, tapi sebuah hunian mewah di kawasan elit pinggiran Jakarta, lengkap dengan taman minimalis dan interior modern. Aku menemukan rumah ini secara tidak sengaja dari seorang teman yang bekerja di agen properti. Harganya jauh di bawah pasaran untuk ukuran dan lokasi seelit ini. Tentu saja, aku tidak menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut. Setelah melakukan survei singkat dan memastikan tidak ada masalah dengan legalitasnya, aku langsung setuju untuk membelinya. Rasanya seperti mimpi. Setiap sudut rumah ini memancarkan aura kemewahan dan kenyamanan. Dinding-dinding berwarna krem terang, lantai marmer yang mengkilap, dapur modern dengan island di tengah, dan kamar tidur utama yang luas dengan balkon menghadap taman. Aku menghabiskan beberapa hari pertama dengan menata perabotan, memilih warna cat yang sesuai seleraku, dan mendekorasi setiap ruangan dengan sentuhan pribadi. Aku membayangkan akan ada banyak acara makan malam bersama teman-teman di sini. Pagi hari yang tenang dengan secangkir kopi di balkon, dan malam-malam damai setelah seharian bekerja. Semua terasa sempurna. Aku memutuskan untuk segera pindah ke rumah baru ini. Perusahaan tempatku bekerja mengizinkanku untuk bekerja dari rumah selama beberapa hari, memberiku waktu lebih untuk menyesuaikan diri. Malam pertama di rumah ini, aku tidur nyenyak di ranjang baruku, merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Ini adalah hasil dari semua kerja kerasku, simbol keberhasilanku. Aku merasa aman dan nyaman, seolah semua impianku telah terangkum dalam 4 dinding megah ini. Aku tak sabar untuk memulai babak baru dalam hidupku, di rumah impian yang berhasil kudapatkan dengan harga yang sangat menguntungkan ini. Malam-malam awal, di rumah baru berjalan damai. Aku menikmati kesendirian dan ketenangan. Namun, memasuki malam keempat, ada sesuatu yang berubah. Aku mulai mendengar suara-suara aneh. Lebih mirip rengekan. Aku terbangun dari tidurku sekitar pukul 2 dini hari. Jantungku berdebar kencang. Suara itu kini lebih jelas, seperti tangisan bayi yang sangat pelan, namun terdengar begitu dekat. Aku menajamkan pendengaranku, mencoba melacak sumber suara. Tangisan itu seolah berasal dari sudut kamar tidurku, namun saat aku menyalakan lampu, tidak ada apa-apa. Kamar tidurku kosong, hanya ada perabotan yang tertata rapi. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah suara dari luar, mungkin kucing yang kawin atau bayi tetangga yang menangis. Aku memejamkan mata, mencoba kembali tidur, tapi tangisan itu terus ada. Kadang menghilang, sesaat lalu muncul lagi. Kali ini, diiringi dengan suara langkah kaki kecil yang mondar-mandir di lorong luar kamarku. Suara langkah seorang anak kecil yang bertelanjang kaki. Aku menahan napas, tubuhku menegang. Tidak mungkin itu tetangga. Jam segini. Lagi pula, lorong privasi menuju kamarku. Keringat dingin mulai membasahi dahiku. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rasa aman yang kurasakan sebelumnya perlahan memudar, digantikan oleh ketakutan yang merayap. Aku bangkit dari ranjang, berjalan pelan menuju pintu kamar, mengintip lewat celah kecil. Tidak ada siapa-siapa. Lorong itu gelap dan sepi. Aku kembali ke ranjang, berusaha keras untuk tidur, tapi ketakutan itu sudah terlanjur merasuk. Aku tahu, malam-malam ke depan tidak akan lagi senyaman sebelumnya. Aku merasa ada sesuatu yang tidak terlihat, namun nyata di dalam rumah ini. Setelah malam pertama yang mengganggu itu, gangguan semakin intens. Setiap malam, tepat setelah tengah malam, suara tangisan bayi itu akan kembali. Kini tidak hanya tangisan,
kadang diikuti dengan suara tawa cekikan yang menyeramkan. Seperti tawa anak kecil yang nakal, namun dengan nada yang aneh. Suara langkah kaki kecil juga semakin sering terdengar, tidak hanya di lorong, tetapi juga di lantai bawah, di dapur, bahkan di ruang tamu. Rasanya seperti ada anak kecil yang berkeliaran di seluruh rumahku. Aku mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin pipa air yang bermasalah, atau suara-suara dari sistem kelistrikan rumah. Aku bahkan menelepon teknisi untuk memeriksa semuanya, tapi mereka tidak menemukan masalah apapun. Rumah ibu ini baru, semua sistemnya bagus, kata mereka. Semakin aku menyadari bahwa ini bukan suara-suara alami, ini adalah sesuatu yang lain. Suatu malam, aku sedang membaca buku di ranjang ketika lampu di kamarku mulai berkedip-kedip. Awalnya hanya sebentar, lalu semakin cepat, sampai akhirnya padam total. Aku menjerit kecil. Kegelapan total menyelimutiku. Lalu aku merasakan hembusan napas dingin di dekat telingaku. Disusul bisikan pelan, "Mama." Suara itu sangat kecil, tapi jelas dan menyeramkan. Aku langsung menarik selimut sampai menutupi seluruh tubuhku. Gemetar hebat. Jantungku berdetak tak karuan, seolah ingin melompat keluar dari dadaku. Aku mencoba menyalakan lampu ponsel, tapi tanganku terlalu gemetar. Aku hanya bisa meringkuk di bawah selimut, berharap semua ini segera berakhir. Aku tidak berani bergerak, tidak berani bernapas terlalu keras. Aku bisa merasakan kehadiran dingin di sekitarku, seolah ada seseorang yang berdiri di samping ranjangku. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Aku hanya menunggu fajar tiba, menunggu sinar matahari mengusir semua kengerian ini. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Rumah impianku telah berubah menjadi tempat yang mengerikan. Seminggu berlalu dengan teror yang tak henti-hentinya. Aku sudah tidak bisa tidur nyenyak. Lingkaran hitam di bawah mataku semakin pekat, dan nafsu makanku menghilang. Ketakutan itu terus-menerus mencekikku. Aku sudah mencoba menyalakan semua lampu di malam hari, memutar musik keras, bahkan mencoba tidur dengan televisi menyala. Tapi tidak ada yang berhasil. Kehadiran mengerikan itu selalu ada. Suara-suara terus menghantuju. Aku sedang berbaring di ranjang, mencoba memejamkan mata, ketika tiba-tiba aku merasakan hawa dingin yang menusuk. Bukan dingin AC, tapi dingin yang berbeda. Dingin yang membuat bulu kuduku merinding. Aku membuka mata, dan di sudut kamar, dekat lemari, aku melihatnya. Sebuah siluet kecil, buram namun jelas berbentuk seorang anak kecil. Ukurannya sangat mungil, mungkin sekitar 1 meter. Jantungku rasanya mau copot. Aku tidak bisa berteriak. Mataku terpaku pada sosok itu. Perlahan, siluet itu mulai bergerak, melayang perlahan mendekatiku. Semakin dekat, aku bisa melihat detailnya. Itu adalah sosok bayi, atau mungkin balita, dengan kulit pucat kebiruan dan mata hitam kosong yang menatapku tanpa ekspresi. Dia tidak memiliki rambut, dan tubuhnya terlihat sangat kurus. Ada noda-noda merah gelap di sekitar perluka. Sosok itu terus mendekat perlahan, melayang tanpa suara. Bibirnya yang kecil terbuka, dan aku mendengar suara rengekan yang lebih jelas dari sebelumnya. Itu bukan rengekan bayi biasa, tapi rengekan yang penuh kesakitan dan kesedihan. Aku bisa merasakan napas dinginnya di wajahku. Ketakutanku mencapai puncaknya. Aku tidak peduli lagi dengan citra wanita sukses atau rumah mewah. Aku hanya ingin lari. Lari sejauh mungkin dari makhluk mengerikan ini. Aku memejamkan mata rapat-rapat, mencoba mengusir bayangan itu dari pikiranku. Aku gemetar hebat. Air mata mengalir deras di pipiku. Ketika aku memberanikan diri membuka mata lagi, sosok itu sudah tepat di hadapanku, melayang beberapa inci di atas ranjangku. Mata hitam kosongnya menatap lurus ke mataku, dan bisikan mama kembali terdengar. Kali ini lebih dekat,
lebih menyeramkan. Aku tidak tahan lagi. Kengerian malam itu sudah tidak bisa lagi kubendung. Aku menjerit sekuat tenaga, dan langsung melompat dari ranjang. Aku tidak peduli lagi dengan apapun. Aku berlari menuju pintu kamar, membukanya dengan paksa, dan melesat keluar. Aku tidak menoleh ke belakang, bahkan untuk sedetik pun. Aku hanya berlari, menuruni tangga dua-dua, melewati ruang tamu. Dalam kepanikanku, aku bahkan tidak sempat memikirkan pakaian. Aku hanya mengenakan piyama tidurku, rambutku acak-acakan, dan kakiku tanpa alas kaki. Dinginnya lantai marmer di bawah kakiku tidak terasa sama sekali. Yang kurasakan hanyalah adrenalin yang memompa dalam darahku, mendorongku untuk terus berlari. Aku berhasil membuka pintu depan, mengabaikan kunci dan grendel yang tidak terkunci, dan langsung berlari keluar rumah. Aku berlari menyusuri jalanan perumahan yang sepi di tengah malam. Napasku tersengal-sengal. Air mata dan keringat bercampur di wajahku. Aku tidak tahu aku harus jauh dari rumah itu. Dari rumah yang seharusnya menjadi impianku. Tapi kini berubah menjadi neraka. Aku tidak peduli jika tetangga melihatku atau apapun yang akan mereka pikirkan. Aku hanya ingin mencari tempat aman. Satu-satunya tempat yang terlintas di pikiranku adalah pos satpam di gerbang utama perumahan. Setidaknya, ada rasa aman. Aku terus berlari, meskipun paru-paruku terasa sakit dan kakiku mulai lemas. Aku bisa mendengar suara detak jantungku sendiri yang bergemuruh di telingaku. Bayangan wajah pucat bayi hantu itu terus menghantuiku, seolah mengejarku dari belakang. Akhirnya, aku melihat cahaya redup dari pos satpam di kejauhan. Sebuah rasa lega yang meluari lebih cepat. Ketika sampai di pos satpam, aku langsung terhuyung-huyung, nyaris jatuh. Satpam yang bertugas, seorang pria paruh baya bernama Pak Budi, terkejut melihatku dalam kondisi berantakan seperti itu. Ibu Diana, ada apa, Bu? Kenapa tengah malam begini, Bu? Tanya Pak Budi dengan wajah panik, melihat penampilanku yang berantakan dan ekspresi ketakutan di wajahku. Aku tidak bisa bicara, hanya bisa menunjuk ke arah rumahku dengan tangan gemetar. Napasku masih tersengal-sengal. Pak Budi melihat raut wajahku dan mengerti bahwa ada sesuatu yang sangat serius. Dia segera menyuruhku duduk di bangku di dalam pos. Setelah beberapa saat, napasku mulai teratur. Aku mencoba menjelaskan apa yang kualami. Suaraku masih sedikit gemetar. Aku menceritakan semua suara aneh, gangguan listrik, hingga penampakan sosok bayi pucat yang mengerikan itu. Pak Budi mendengarkan dengan seksama. Raut wajahnya berubah menjadi prihatin, namun tidak terkejut. Seolah-olah dia sudah tahu sesuatu. Jadi memang benar ya, Bu? Katanya pelan, menghela napas panjang. Saya sudah curiga sejak Ibu beli rumah itu dengan harga semurah itu. Maksud Bapak? Tanyaku. Pak Budi kemudian mulai bercerita. Rumah yang Ibu beli itu dulunya memang terkenal angker, Bu. Orang-orang di sini sudah tahu semua. Beberapa kali ganti pemilik, tapi tidak pernah ada yang bertahan lama. Kenapa, Pak? Ada apa dengan rumah itu? Tanyaku. Rasa takut bercampur penasaran. Pak Budi menghela napas lagi. Raut wajahnya terlihat berat. Dulu sekali, sebelum perumahan elit ini dibangun, area ini masih perkampungan. Nah, rumah itu, sebelum direnovasi jadi bagus seperti sekarang, dulunya adalah rumah kosong yang sering dijadikan tempat praktik aborsi ilegal, Bu. Dek, jantungku serasa berhenti berdetak. Aborsi ilegal. Mataku membelalak ngeri. Semua teka-teki kini mulai terjawab, dan kenyataannya jauh lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Malam itu, aku tidak kembali ke rumah. Aku menghubungi salah satu sahabatku, menceritakan sebagian kecil dari apa yang kualami, dan meminta untuk menginap di tempatnya.
Aku tidak berani menceritakan detail soal hantu bayi itu secara langsung. Takut dia tidak percaya atau menganggapku gila. Cukup menjelaskan bahwa ada gangguan aneh dan aku tidak bisa tidur. Sahabatku mengerti dan menyambutku dengan tangan terbuka. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah dengan diantar Pak Budi, hanya untuk mengambil beberapa barang penting. Suasana rumah terasa sangat berbeda di siang hari. Tidak seangker malam hari. Namun, aku tidak bisa menghilangkan bayangan sosok bayi pucat itu dari benakku. Aku tahu aku tidak akan pernah bisa tinggal di sana lagi. Rumah impianku telah hancur, digantikan oleh trauma dan kengerian yang mendalam. Aku memutuskan untuk menjual rumah itu secepat mungkin, meskipun harus rugi besar. Aku tidak peduli dengan uang. Yang terpenting adalah aku bisa keluar dari sana dan memulai hidup baru di tempat yang benar-benar aman dan damai. Pengalaman ini memberiku pelajaran berharga. Terkadang, sesuatu yang terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, memanglah bukan kenyataan yang sesungguhnya. Harga murah dan lokasi elit tidak selalu menjamin kebahagiaan, apalagi jika ada rahasia kelam yang terkubur di baliknya. Aku belajar bahwa kesuksesan finansial tidak bisa membeli ketenangan batin. Prioritasku kini adalah kesehatan mental dan kedamaian. Aku juga belajar untuk lebih peka terhadap firasat dan tidak tergiur hanya dengan penawaran yang menggiurkan. Meskipun pengalaman ini sangat traumatis, aku berusaha melihat sisi positifnya. Ini adalah sebuah kisah yang membentukku, mengajarkanku tentang hal-hal di luar batas nalar, dan membuatku lebih menghargai keberadaan dan kedamaian. Aku akan selalu mengingat arwah-arwah tak berdosa itu, dan berharap mereka bisa menemukan ketenangan.